Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, bil khusus Al-Mukarram Pamanda Al-Ustaz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Aba Mujib, Al-Mukarram Bapak Subagio, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul di Masjid Jami Al-Faizin. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Semakin bertambah usia, semakin semangat ibadah, semakin dekat dengan Allah, semakin jauh daripada dosa dan maksiat. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita, kesulitan kita semoga dipermudah oleh Allah, kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan, permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita, istri-istri kita semoga jadikan putra-putri yang saleh wa salihah, jadikan ahlus sujud, jadikan ahlul Quran, jadikan ahlul khasyah, jadikan ahlul ilim, jadikan ahlul istiqamah. Dan semoga keluarga kita yang belum ibadah dimudahkan untuk ibadah, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak dalam kemaksiatan diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi baru saja kita membaca tahlil dan doa yang kita niatkan untuk almarhum Bapak Karim, yang mana Bapak Karim atau Bapak Sutardi almarhum adalah jamaah rutin Masjid Jami Al-Faizin. Maka dari itu kita jangan lupa ya, kalau sholat di Masjid Al-Faizin ingetin kawan-kawan kita ya, orang tua kita udah jelas, udah harus kita bacakan Fatihah. Tapi kawan-kawan kita juga nih yang ada di sop kanan, sop kiri, depan, belakang yang sudah wafat, kita kirimkan juga Al-Fatihah. Nah, kita berharap semoga semua yang kita baca tadi membawa berkah bagi kita semua dan bermanfaat untuk almarhum. Semoga almarhum diterima amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, diterangi kuburnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin, Allahumma amin. Yang mana almarhum ini aktif berjamaah di masjid dan juga aktif mengaji ya, karena ada juga yang hanya aktif sholat tapi nggak aktif ngaji. Ini almarhum dua-duanya aktif jamaah dan aktif juga mengaji, dan nggak pernah ada masalah sama orang ya, sama orang nggak pernah ada masalah. Insya Allah beliau wafat husnul khatimah. Nah, ini termasuk haul beliau, maka itu kita ingetin haul para orang tua kita ya. Mana kosomalun min sadaqah, harta yang dikeluarkan tidak akan berkurang ya, bal yazdad bal yazdad bal yazdad, akan tapi bertambah dan bertambah. Terlebih lagi kalau kita keluarin buat orang tua. Makanya ingetin kapan orang tua wafat ya, bulan apa, ingetin, bikin haulnya, dan bikin haul semampu kita ya, nggak usah dipaksain, apalagi sampai ngutang-ngutang, nggak bagus itu. Kalau kita lagi ada keluarin ya, kalau nggak ada ya udah, hatamin Quran, hatamin salawat, bacain salawat, bacain istighfar, kirim buat almarhum dan almarhumah. Ada rezeki jangan bakhil ya, buat orang tua insya Allah pasti ada saja gantinya. Kita lihat orang tua kita dulu ya, itu biasa kalau di kampung saling ngirim makanan ya, saling ngirim makanan, nggak banyak, kadang cuma 3 bungkus, kadang cuma 4 bungkus, kirim ke tetangga-tetangga ya, kadang isinya bubur ya, kadang pisang ya, yang mana pahalanya diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat. Itu haul juga tuh ya, bisa 5 bungkus beli, bisa 10 bungkus beli 10 bungkus, bisa 40 undang tetangga
Ya, seperti malam ini. Karena man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Yang semasa hidupnya selalu ingat sama yang wafat. Nih kita masih hidup, ya kita ingetin yang wafat tuh. Orang tua kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kita kirimin Fatihah. Ya, kita kirimin sedekah, kita doain. Maka dzukira, ketika kita wafat nanti Allah ingetin tuh, ya teman-teman kita, keluarga kita, putra-putri kita untuk selalu mendoakan kita. Tapi sebaliknya, waman nasiya nusiya. Barang siapa yang lupa sama yang wafat, nggak pernah kirim doa, nggak pernah kirim Fatihah, nggak pernah kirim sedekah, nanti pas dia wafat, Allah bikin lupa tuh keluarganya, lupa saudara-saudaranya, lupa teman-temannya, lupa, nggak ada yang ngirimin doa. Semoga kita semua panjangkan usia dalam keadaan ta'ah dan ibadah. Seandainya nanti wafat, semoga kita wafat husnul khatimah, dan putra putri kita semoga menjadi putra putri yang soleh wa solehah, yang selalu mendoakan kita. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Al-Fatihah Ruhi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Bukan Musalim, wa jamil awliya wal aqtab wal amjad wal tasabba di lisan jami abaina ma'atina jaddatina ala kunatin salihah la hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan kajian kitab Ibanatul Ahkam yang mana juz 1 sudah hatam. Sekarang kita berganti di juz yang kedua dari kitab Ibanatul Ahkam, searah daripada hadis Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Bab salatul jamaah wal imamah. Bab salat jamaah dan bab salat imam. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Salatul jamaah, salat berjamaah. Apa itu jamaah? Jamaah adalah lugatan at-taifah, salat berkelompok. Ya, salat berkelompok. Wa syar'an, menurut syariat apa itu salat jamaah? Rabtu salatil ma'mum bi salatil imam, yaitu mengikat, menyambung antara salat makmum dengan salatnya imam. Jadi yang namanya berjamaah berarti apa? Makmum ngikutin imam. Ya, dijadikan imam yu'tamma bih, untuk diikuti. Maka dari itu nggak boleh posisi berjamaah itu sejajar dengan imam, nggak boleh. Ya, minimal itu makmum berada di belakang tumitnya imam. Saya cuma berdua, ya kalau cuma berdua kan sampingan, ya itu jari-jari makmum ada di tumitnya imam, seperti ini, jangan sejajar. Ya, nih kaki makmum ada di belakang sejajar dengan tumitnya imam. Tumit bisa dipahami ya? Tumit seperti itu, nggak boleh posisi sejajar. Nah, kemudian imam itu harus diikuti. Ya, jadi ketika imam takbir Allahu Akbar, selesaikan dulu takbirnya, baru makmum takbir Allahu Akbar. Jangan imam baru takbir kita ikut takbir, jangan. Selesai baru kita Allahu Akbar. Demikian pula ketika imam ruku Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Imam udah benar-benar ruku baru kita gerak. Jangan imam baru mau ruku kita udah gerak. Ini kalau imamnya tua bisa-bisa duluan makmumnya. Ya. Kemudian imam bangun, kita juga bangun.
Bacaan kita belum kelar. Baru subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Imam udah sami Allahu liman hamidah. Wajib ikutin imam. Putus bacaan kita, ikut imam. Jangan imam udah sami Allah kita masih ruku aja. Ya, itu namanya nggak belajar namanya. Jadi dijadikan imam liyutamma bih, untuk diikuti. Ya, imam sami Allahu liman hamidah. Ya, kita baru Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Imam udah sujud, ikut sujud. Berarti bacanya kita kelamaan. Jadi kalau jadi makmum itu ya harus fleksibel. Imamnya cepat berarti kita baca harus cepat. Imam lambat berarti kita baca santai. Kalau pengen seirama kita, sesuai irama kita, kita jadi imam. Ya, namanya jadi makmum ya kan harus ikutin irama imam. Makanya bagusnya imam itu ya yang ada di wilayah situ. Biar apa? Biar tahu kondisi jamaah. Ya. Imam sujud, bacaan kita belum kelar, ikut sujud. Ya, seperti itu. Baru subhana rabbiyal a'la, imam udah bangun, udah Allah, ikut Allah. Berarti bacaan kita kurang cepat. Kira-kira jelas apa tidak? Jadi nggak boleh ngeduluin dan nggak boleh ngebelakangin. Jadi harus ngikutin imam. Tadi gerakan imam udah ruku, bener-bener ruku baru kita ruku. Imam udah bener-bener i'tidal baru kita sami Allahu liman hamidah. Imam udah bener-bener sujud baru kita sujud. Duluin nggak boleh, ngebelakangin juga nggak boleh. Ya, tuh hati-hati. Ya, kalau sampai lebih dulu ya 2 rukun berturut-turut ngeduluin atau 2 rukun berturut-turut belakangin tanpa udzur, nah ini bisa putus ini. Makanya hati-hati. Ya, jadi makmum jamaah adalah mengikat sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Nih, imam di depan berarti makmum sebelah kanan. Ada makmum lagi berarti sebelah kiri. Ya, ketika udah ada 2, kalau memungkinkan di depan maju, imamnya yang maju. Imamnya yang maju, baru nanti makmum rapat. Bukan makmum yang mundur, bukan. Ini kebanyakan kan makmum udah main mundur. Enggak, sebetulnya urutannya imam dulu maju. Itu kalau memungkinkan maju. Kalau posisinya udah tembok, ya berarti makmumnya yang mundur, baru nanti rapat terus. Ya, isi shop terdepan terlebih dahulu. Makanya kan dianjurkan imam itu jangan memulai sholat sebelum barisan rapi. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Lurus dan rapatkan. Ya, karena sesungguhnya rapat dan lurusnya barisan itu termasuk kesempurnaan sholat. Bikin di tengah dulu. Jangan main pojok kanan, pojok kiri, tengahnya kosong. Atau apa? Depan kosong, dia istiqomah di belakang. Di belakang kalau memang depan nggak muat. Kalau depan masih kosong, maju. Ya. Jangan di belakang aja. Itu yang di belakang, yang di pojok kanan, pojok kiri nggak merapatkan shaf, maka hilang fadilah jamaah. Ingetin tuh. Ini kadang masih ada aja yang di pojok nggak rapat. Ada gak tuh begitu? Ingetin, rapat. Suruh rapat. Ya, jadi bikin shaf tuh dari tengah terus, depan udah rapi, baru shaf ke 2. Ya, seperti itu. Ya. Jelas ya? Waqala jumhur, berkata jumhur ulama, mayoritas ulama, innaha sunnatun muakkadatun. Salat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dikuatkan. Wa ajabu anil hadits alladzi ba'dahu qailina anna ar-rasul hamma wa lam yaf'al. Apa dalilnya? Dalilnya ialah nanti hadis berikutnya. Jadi Rasul pernah ingin membakar rumah orang yang nggak pernah ke masjid. Ini ada orang nggak pernah ke masjid, ya Islam tapi nggak pernah ke masjid. Ada nggak begitu? Itu sama Rasul pengen dibakar rumahnya tuh. Ya, Islam KTP itu mau dibakar rumahnya, tapi apa? Hamma.
cuman pengen doang, walam yaf'al, tapi nggak dikerjain sama Rasul. Maka kata jumhur ulama, berarti itu cuman sunnah muakkadah, nggak dibakar beneran. Kalau dibakar beneran sama Nabi berarti hukumnya wajib. Ya, sunnah muakkadah. Au li'anna tarkal jama'ati kana alamatun nifaq fi dzalikaz zaman, atau pada zaman Nabi itu yang enggak jamaah itu biasanya orang-orang yang munafik. Ya, di luarnya Islam tapi di hatinya penuh dengan kemunafikan. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu dalam kerak api neraka. Nah, ini jangan salah paham. Ini munafik yang di kerak api neraka, ini adalah orang munafik yang di luarnya Islam, KTP-nya Islam, tapi hatinya benci sama Islam. Kalau sekarang ini banyak tokoh-tokoh KTP Islam, tapi kebijakan-kebijakannya jauh daripada Islam. Kebijakan-kebijakannya menentang syariat-syariat Islam. Nah, jadi munafik yang di kerak api neraka itu munafik keimanan, yang pura-pura Islam. Ada juga munafik perbuatan. Apa munafik perbuatan? Dia Islam, tapi perbuatannya kayak orang munafik. Ya, alamatul munafik talatun. Alamatul munafik talatatun. Tanda munafik ada 3 kata Nabi. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah, dikasih kepercayaan, khana, dia khianat. Nah, 3 ini bukan yang dalam kerak api neraka. Ini kalau 3 ini di kerak api neraka, wah kita semua nggak ada yang selamat ini. Ya, kita semua biasa bohong. Ya, ketika ditanya kok kemarin nggak datang, karena Anda bilang insya Allah. Lah, insya Allah buat bohong. Insya Allah tuh bukan buat bohong. Ya, bisa bilang bisa, nggak bisa bilang nggak bisa. Insya Allah itu apa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Ya, maka kita berkata insya Allah jika Allah berkehendak. Karena manusia itu, ya, manusia itu nggak kosong dari musibah, rentan kena musibah manusia itu. Sekarang sehat, siapa yang terjamin besok masih sehat? Ya, bahkan ada yang wafat, sehat tiba-tiba wafat. Fulan bin Fulan wafat, wafat. Baru semalam ngopi sama aneh. Ya, barusan teleponan sama aneh, wafat, kaget. Al-maut ya'ti baghtah. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Nah, jadi manusia itu rentan musibah, nggak ada yang tahu kita. Ya, makanya apa? Kita ucapkan insya Allah. Jadi insya Allah itu bukan buat bohong. Nih, ya terus terang. Ya, kita sering berkata dusta kadang. Ya, ini juga kadang ada yang mau nginep di sini. Ya, belum izin sama aneh. Katanya udah izin. Ya, tempo hari. Ya, kata udah izin, tapi belum izin sama aneh. Nah, ini kalau begini, ya bohong-bohong begini, udahlah kita tutup aja. Nggak usah ada yang nginep. Ya, udah nggak bagus kalau gini. Ya, tempo hari jamaah-jamaah tablek kan kita bebaskan nginep di sini. Ya, tapi belakangan ini suka bohong, belum izin. Katanya sudah izin, belum ngomong amanah, katanya udah ngomong. Nah, kalau begini nih, kalau udah bohong-bohong gini, kita nggak suka begini. Ya, jadi kalau begitu kita tutup aja lah. Baik, jadi intinya tadi apa, manusia rentan musibah, maka itu apa kita ucapkan insya Allah. Nah, bukan yang 3 ini yang dalam kerak api neraka. Ini munafik perbuatan. Ini semua kita ini nggak lepas dari 3 nih. Ya, terus terang kita nggak lepas dari 3 ini kita. Ya, jadi munafik di sini yang dalam kerak api neraka adalah munafik keimanan. Ya, la yatakhallafu anha illa munafik. Itu di zaman Nabi biasanya yang nggak jamaah, yang nggak ke masjid adalah orang-orang munafik. Bahkan mereka sampai bikin masjid sendiri. Ya, bikin masjid diror. Ya, sampai bikin masjid tuh. Bikin masjid tandingan. Rasul punya Masjid Nabawi, ya masjid di Madinah. Nah, ini bikin masjid tandingan. Ya, tujuannya apa? Nggak benar tujuannya. Ya, Rasul dikabari oleh malaikat Jibril itu masjid diror. Nggak benar itu niatnya. Mau bikin saingan sama umat Islam. Akhirnya apa? Itu masjid dibakar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Ahmad biwujubiha.
Tapi kalau Imam Ahmad berpendapat sholat jamaah wajib. Jadi kalau jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Itu Rasul pernah ingin membakar orang yang nggak pernah ke masjid, tapi cuman pengen doang, nggak dibakar beneran. Ya, itu menunjukkan sunnah. Tapi kalau kata Imam Ahmad wajib. Ya, apa dalilnya? Sama dalilnya hadis itu. Karena Rasul pernah ingin membakar rumah orang yang nggak pernah ke masjid. Yang namanya hukuman berarti kan karena dosa. Ya, karena ada hukuman berarti dosa. Makanya kata Imam Ahmad hukumnya jamaah wajib. Jadi di sini al-ikhtilaf la fin nusus walakin fi afhamin nusus. Jadi perbedaan pendapat di sini ya antara jumhur ulama, mayoritas ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Ya, ini tiga berbeda dengan Imam Ahmad mengenai jamaah. Ini bukan dikarenakan hadisnya beda, hadisnya sama. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi cara memahami hadisnya yang berbeda. Kira-kira jelas apa tidak nih? Ya, kalau kata mayoritas ulama, karena nggak jadi dibakar, berarti kan nggak wajib. Itu kalau kata mayoritas ulama. Kalau kata Imam Ahmad, dengan kata-kata bakar, berarti kan itu apa? Hukuman. Dan tidak ada hukuman melainkan lantaran dosa. Tapi tetap di sini pendapat yang kuat, sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Ya, wa aqalluha imam wa makmum. Sholat jamaah paling sedikit 2 orang. Jadi berjamaah itu paling sedikit 2 orang antara imam dan makmum. Seandainya kita datang ke masjid, ya, jamaah sudah selesai. Ya, jamaah sudah selesai, kemudian ada makmum masbuk. Ya, ada makmum masbuk. Nah, kita nyambung di situ. Nah, itu cuma berdua, sah apa tidak sah? Karena aqallul jamaah itnani, paling sedikitnya jamaah itu 2, ya. Atau ya kita datang ke masjid, yang mau sholat udah nggak ada, udah kelar semua. Ada yang lagi sholat ba'diyah. Boleh gak kita bermakmum dengan yang sholat ba'diyah? Boleh. Kenapa? Karena bentuk sholatnya sama. Nanti dia salam, kita tinggal nambah rakaat. Seperti itu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba, kan kadang namanya di masjid ini ya, ini pinggir jalan, kan ada aja yang setelah sholat jamaah tuh ada aja yang datang. Ya, ada yang berjamaah, ada juga yang nepok. Ya, yang nepok, sedangkan yang ditepok itu adalah sholat ba'diyah. Nah, terkadang ada yang larang, jangan itu ba'diyah. Ya, sebetulnya biarin aja. Kecuali dia qobliyah. Kalau dia sholat qobliyah, tahan dulu, ente qobliyah dulu aja. Karena dia lagi qobliyah, nanti habis sholat qobliyah, nanti baru sholat berjamaah. Contoh misalnya, ya saya baru datang, saya sholat sunnah qobliyah dulu. Kemudian Mas Agung datang masuk, nepok saya, ya, maka saya kasih kode begini. Cukup begini aja, ya, cukup begini, tangan begini, isyarat. Bahwasanya apa? Kita ini lagi sholat sunnah qobliyah. Nanti setelah salam baru kita berjamaah. Tapi kalau posisi saya ba'diyah, tiba-tiba ada yang nowel di belakang, maka biarin aja. Karena apa? Bentuk sholatnya sama. Ya, kira-kira jelas apa tidak? Terus nepok itu wajib apa tidak? Nggak wajib sebetulnya. Jadi nepok itu cuman tanda doang. Ya, ngasih tahu yang di depan biar dia juga sholat, biar dia niatnya niat imam, biar dapat pahala jamaah. Seandainya yang di belakang makmumnya nggak nepok, tetap sah. Ya, yang di depan nggak tahu, ya yang di depan nggak dapat pahala jamaah. Makanya kan kita dianjurkan untuk apa? Ngasih tahu, ngasih isyarat, tepok. Ya, biar yang dikasih kode yang di depan, biar niat imaman, biar dapat pahala jamaah. Nggak usah kenceng-kenceng. Ini kadang nepok kenceng banget, bikin kaget.
Ada di sini. Ya, yang nepuk kenceng sampai kaget begini. Itu kalau sampai lompat batal. Ya, membatalkan sholat. Jadi darbatul mufritoh ya sama wasbatul mufritoh, mukul yang berlebihan sama lompat berlebihan itu membatalkan sholat. Contoh misalnya di sholat ada nyamuk kenceng banget, batal itu. Kekencengan, batal kekencengan. Ya. Sama kadang lagi sholat ada yang mau lewat, ada yang begitu, ya, udah main mukulnya begini, batal itu, kencang, kalau kencang batal, ya, atau lompat tadi, ditepuk kaget, lompat, nah itu bisa batal itu, ya, atau kecoa lewat, lompat, nah itu bisa batal, lompat berlebihan, mukul berlebihan itu membatalkan sholat. Ya, salatul jamaah, salat berjamaah afdalu, lebih afdol min salatil fardhi ay munfarid, daripada salat sendiri bisab'in wa isrina darajah, itu bandingannya 27 derajat. Muttafaqun alaih, ya, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau riwayat beliau bi khamsin wa isrina juz'a. Ya, wa kadzal Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah. Ini ada perbedaan. Ada dua riwayat. Kalau riwayat Abdullah bin Umar, salat jamaah dengan salat sendiri itu selisihnya 27 derajat. Tapi kalau riwayat Abu Hurairah selisihnya 25 derajat. Yang betul yang mana? Yang betul 27 apa 25? Ya, dua-duanya betul. Ya, kalau Hafidz Ibnu Hajar berkata, Imam Ibnu Hajar, salatul jamaah fi sab'i wal isrina mukhtasun bis salatil jahriyah. Ya, 27 derajat itu khusus salat jahriyah. Maghrib jahar kan keras, Isya jahar keras, subuh jahar keras. Itu bandingannya dengan sholat sendiri 27 derajat. Sedangkan zuhur dan asar itu sir. Ya, imam bacanya pelan. Ya, itu mukhtasatun bis salat wa bil khamsah wal isrin mukhtasatun bis salati sirriyah. Sedangkan 25 itu khusus salat yang sir. Jadi dua-duanya betul. Jadi salat jamaah lebih afdal dibanding salat sendiri. Selisih 27 derajat atau 25 derajat itu sama-sama betul. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Ada usolati fil masajid jama'atun syuri'a li hikamin balighatin wa mazaya katsiratin. Mengerjakan salat di masjid secara berjamaah ini disyariatkan. Kenapa disyariatkan salat jamaah di masjid? Banyak sekali hikmahnya dan banyak sekali keutamaannya. Minha ziyadatul ajri, di antaranya ialah bertambahnya pahala. Aturan pahalanya 1, ini pahalanya jadi 27. Ini dikisahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini Abdullah Al-Qawarir. Abdullah Al-Qawarir kedatangan tamu. Ya, tamu datang, dia nemenin tamu. Ya, nemenin tamu sampai adzan. Jadi karena kan tamu ini jarang ketemu, ya, dia ngejamu tamu. Ketika selesai menjamu tamu, dia ke masjid, ternyata masjid sudah tutup. Udah kelar sholat jamaah. Dia cari masjid sebelah udah tutup. Cari sebelah lagi, udah tutup. Dia muter-muter semua masjid dan musola, sudah selesai sholat isya berjamaah. Akhirnya dia pulang. Ya Allah, ini saya nggak dapat jamaah. Ya udah deh, dikarenakan selisihnya 27 derajat, maka saya sholat isya 27 kali. Ya, biar sama 27 derajat. Kemudian di malam harinya dia bermimpi. Dia bermimpi sedang berpacu kuda. Lagi berpacu kuda, ini kuda dia lambat sekali. Udah dipacu tetap lambat. Disalip paling belakang. Akhirnya ada lagi yang nyalip Abdullah Al-Qawarir. Udah percuma.
Kuda engkau nggak usah dicepet-cepetin, percuma, nggak bakal bisa balapan sama kami. Kok gitu, kenapa? Karena kami semua ini sholat isyanya jamaah, sedangkan engkau sholat isyanya sendiri bangun dia. Ya Allah, ternyata apa? Sholat sendiri meskipun udah diulang 27 kali belum bisa ngalahin sholat isya berjamaah. Ini 27 kali berarti ngelebihin tarawih, Pak. Ya, ngelebihin tarawih. Ya, ini luar biasa nih. Waktu habis ya? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya. Ziyadatul ajri bi kathratil khatawat. Ya, bertambahnya pahala karena banyaknya langkah. Semakin jauh jarak masjid, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini jamaah haji, itu jamaah haji Indonesia itu 4 kilo ke Masjidil Haram. Jamaah haji Indonesia tahun ini itu 4 kilo ke Masjidil Haram, bahkan 4 kilo lebih. Ya, itu berapa langkah tuh kalau jalan. Tapi ada bis, namanya bis sholawat. Nah, itu berhenti nanti di terminal. Dari terminal ke Masjidil Haram itu juga masih jauh. Ya, itu ada kali setengah kilo. Ya, jalan setengah kilo ada itu. Jadi benar-benar tuh perjuangan benar itu. Jadi bertambahnya pahala dikarenakan Pak banyaknya langkah. Dan Jumatan kalau mau di dalam masjid itu harus berangkat jam 9. Berangkat jam 9 itu baru bisa dalam masjid, atau selambat-lambatnya jam 10 lah. Ya, tapi kalau udah berangkatnya di atas jam 10, maka itu nggak bakal dapat di dalam masjid. Ya, masjid itu udah penuh semua, karena baik laki maupun perempuan itu sholat Jumat. Ya, laki dan perempuan sama-sama sholat Jumat. Nah, kalau di kampung-kampung kan perempuan ada sholat Jumat. Ya, itu bagaimana hukumnya? Perempuan sholat Jumat boleh. Terus nanti wajib pulang duhur gak? Nggak wajib, karena dia sudah sholat. Ya. Dan ketika haji kemarin itu yang namanya khutbah dan imam gak ada yang panjang. Mungkin dikarenakan cuaca begitu panas. Ya, cuaca begitu panas, kemudian juga banyak yang sepuh-sepuh, itu mungkin pertimbangannya itu. Jadi khutbah Jumat tuh paling cuma 7 menit. Khutbah Jumat cuma 7 menit. Bacaan imam hanya qul ya kulhu. Bacaan imam hanya qul ya kulhu. Kadang hanya An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, enggak ada surat panjang. Nanti rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Kemudian juga sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, nggak ada yang panjang. Itu biasa tuh kalau di Haram atau di Nabawi, setiap hari Jumat subuh itu sudah pasti baca sujud tilawah. Ya, ada sujud tilawah. Jadi ketika subuh itu baca ayat sejadah. Ya, baca surat sejadah, nanti apa? Ketika lewat ayat sejadah, maka imam sujud. Allahu Akbar, langsung sujud itu. Itu namanya sujud tilawah. Sekali doang. Nanti habis sujud langsung bangun lagi. Nggak pakai ruku tuh, Pak. Langsung bangun lagi berdiri. Itu masih rakaat pertama. Ini kalau yang nggak paham, kok 3 rakaat subuh di Haram? Ya, bukan 3 rakaat, itu sujud tilawah. Tapi selama bulan haji nggak ada sujud tilawah, suratnya pendek-pendek semua. Ya, baik imam Masjidil Haram maupun imam Masjid Nabawi semua suratnya pendek. Dan biasanya durasi antara adzan dan qomat itu bisa setengah jam, bahkan bisa setengah jam lebih. Ya, kemarin sholat sunnah sebentar langsung qomat. Bahkan kalau sholat asar itu, kalau kita sholat sunnahnya 4 rakaat, ya, itu sholat sunnah paling cuma baca Fatihah. Kalau kita baca surat udah nggak kuber. Ya, langsung qomat adzan, sholat sunnah sebentar langsung qomat. Kenapa? Ya, dikarenakan memang jamaah begitu banyak, kemudian juga cuaca yang begitu panas, dan banyak juga yang sepuh-sepuh. Jadi kemarin tuh nggak dapat surat yang panjang. Biasanya tuh kalau nggak biasa sampai tidur-tidur kita. Kenapa? Saking panjangnya bacaan sholatnya imam. Tapi dikarenakan kondisi, maka bacaan sholatnya dan khutbahnya tidak ada yang panjang. Makanya di Al-Faizin, ya ini Al-Faizin, kenapa kok sholat lebih cepat? Ini kalau Bapak perhatikan, Al-Faizin ini kalau Jumatan selesai lebih cepat dibanding masjid-masjid yang
lain. Kenapa? Karena kita pakai pinggir jalan, dan di pinggir jalan itu panas. Itu karpet nggak bisa digelar dari awal. Itu karpet kalau digelar dari awal kena sinar matahari, itu karpet udah kayak setrikaan. Makanya karpet itu digelar kan pas mau sholat aja, betul ya? Ya, jadi kasihan yang di luar kalau khutbah dan imamnya kepanjang. Makanya Al-Faizin kok kenapa kok kelar lebih awal? Karena pakai jalan raya. Baik, bukannya itu waktu habis ya? Habis. Baik, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Jadi kesimpulannya, sholat jamaah itu lebih afdol dibanding sholat sendiri. Selisih 27, riwayat lain selisih 25. Yang mana yang betul? Dua-duanya betul. 27 untuk sholat jahriyah, 25 untuk sholat sirriyah yang bacaan sir. Nah, hikmahnya apa? Banyak hikmahnya, banyak keistimewaannya, diantaranya ya bertambahnya pahala dengan banyaknya langkah. Dan masih banyak lagi, insya Allah akan kita lanjutkan pada pelajaran akan datang. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.